Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmala Dewi dari kelas IPS 2A. Kali ini saya akan mempresentasikan faktor penyebab korupsi. Korupsi. Berbicara tentang korupsi, hampir semua segi kehidupan terjangkit korupsi. Korupsi di tanah air merupakan warisan haram tanpa surat wasiat, tetap dilestarikan meskipun haram dan bertentangan oleh aturan hukum dan agama yang berlaku dalam tiap orde yang datang silih berganti. Adapun faktor-faktor penyebab korupsi, yaitu faktor pertama, faktor politik. Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadinya instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Perilaku korup seperti penyuapan politik uang merupakan fenomena yang sering terjadi. Politik uang sendiri merupakan tingkah laku negatif karena digunakan untuk membeli suara atau menyogok para pemilih untuk calon kandidat memenangkan pemilihan atau pemilu. Faktor berikutnya yaitu faktor hukum. Faktor hukum bisa dilihat dari dua sisi, di satu sisi dari aspek perundang-undangan dan di sisi lemahnya penegak hukum. Tidak baiknya substansi hukum mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil, rumusan yang tidak jelas dan tegas, sanksi yang tidak ekuivalen dengan perbuatan yang dilarang sehingga tidak tepat sasaran serta dirasa terlalu ringan atau terlalu berat. Penggunaan konsep yang berbeda untuk sesuatu yang sama, semua itu memungkinkan suatu peraturan tidak kompatibel dengan realita yang. Faktor berikut yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal itu dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Pendapatan ini tidak mutlak benar atau masyarakat yang pas-pasan bertahan hidup. Namun saat ini korupsi dilakukan oleh orang kaya atau berpendidikan tinggi, menurut Sulis Siantoro 2004. Pendapat lain menyatakan bahwa kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri memang merupakan faktor yang paling menonjol dalam arti menyebabkan metara dan meluasnya korupsi. Selanjutnya, faktor organisasi. Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi, karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi. Bila mana organisasi tersebut tidak membuka peluang sedikit pun bagi seseorang untuk melakukan korupsi, maka korupsi tidak akan terjadi. Aspek-aspek penyebab terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi ini meliputi: 1. Kurang adanya teladan dari pimpinan. 2. Tidak adanya kultur organisasi yang benar. 3. Sistem akuntabilitas dan instansi pemerintah kurang memadai. 4. Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya. Apabila disederhanakan faktor penyebab korupsi, maka ada dua faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal atau faktor dari dalam diri terbagi dua aspek perilaku individu dan aspek sosial. Aspek perilaku individu terdiri atas 3, yaitu sifat tamak atau rakus. Korupsi adalah kejahatan orang profesional yang rakus, sudah berkecukupan tapi serakah, mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri. Kedua, moral yang kurang kuat, cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahan, atau pihak lain. Ketiga, gaya hidup yang konsumtif. Perilaku konsumtif bisa tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai, akan berpeluang melakukan. Aspek kedua yaitu aspek sosial. Perilaku korup dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluarga secara kuat memberikan dorongan untuk korupsi. Faktor kedua yaitu faktor eksternal atau faktor di luar diri.
terbagi atas 4 aspek, yaitu aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, 2 aspek ekonomi, 3 aspek politik, 4 aspek organisasi. Pada umumnya, jajaran manajemen selalu menutupi tindakan korupsi yang dilakukan oleh segelintir oknum dalam organisasi. Oleh karena itu, sikap masyarakat yang berpotensi menyuburkan tindak korupsi terjadi karena 1. Nilai-nilai di dalam masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Misalnya, masyarakat menghargai seseorang karena kekayaannya tanpa berpikir kritis dari mana kekayaan itu didapat. 2. Masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat sendiri. 3. Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. Setiap perbuatan korupsi pasti melibatkan anggota masyarakat. 4. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi. Aspek ekonomi. Pendapatan tidak mencukupi kebutuhan, berkemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dan mengambil jalan pintas di antaranya dengan melakukan korupsi. Aspek politik. Instabilitas politik. Kepentingan politik meraih dan mempertahankan kekuasaan sangat berpotensi menyebabkan perilaku korupsi. Aspek terakhir yaitu aspek organisasi. Terdiri atas kurang adanya sikap keteladanan pemimpin kepada anggotanya. 2. Tidak adanya kultur organisasi yang benar. Kultur organisasi biasanya punya pengaruh kuat terhadap anggotanya. 3. Kurang memadainya sistem akuntabilitas institusi pemerintahan. 4. Kelemahan sistem pengendalian manajemen. 5. Lemahnya pengawasan. Demikian presentasi faktor penyebab korupsi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.